Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat datang kembali di channel Rao Studio. Semoga sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Rao Studio, saat ini kita akan membahas salah satu kisah yang sangat menarik, bersumber daripada kitab Tafsir Al-Qurtubi, tentang kisah anak iblis yang bernama Al-Kahnas yang dititipkan kepada istri Nabi Adam, Siti Hawa. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Dalam video ini kita akan membahasnya. Sahabat Rao Studio, perlu kita ketahui bahwa dalam tafsir Al-Qurtubi ini ditemukan sebuah riwayat bahwa Al-Waswas Al-Khannas adalah nama salah satu dari anak iblis. Dialah anak yang dibawa oleh iblis kepada Hawa dan menyerahkan anak itu untuk digendongnya. Ketika Hawa menggendong anak tersebut, lalu iblis berkata, "Asuhlah anak ini." Mungkin saat itu iblis menyamar sebagai manusia, sehingga Hawa pun tidak tahu kalau itu iblis. Sahabat Rao Studio, semuanya perlu kita ketahui bahwa saat iblis menyamar dan menyerahkan anaknya kepada Hawa untuk mengasuhnya, pada akhirnya Hawa pun menggendong anak tersebut. Maka setelah itu iblis pun pergi. Apakah yang terjadi setelah itu? Setelah iblis pergi, datanglah Nabi Adam alaihissalam, dan ketika Nabi Adam melihat anak itu, dia bertanya, "Wahai Hawa, apa ini? Anak siapa ini?" Lalu Hawa pun menjawab, "Musuh kita yang menitipkan anak ini. Dia memintaku untuk mengasuhnya," jawab Hawa. Lalu Nabi Adam berkata, "Bukankah aku telah memberitahukan kepadamu, janganlah sekali-kali kamu menuruti perintah iblis. Iblislah yang menjebak kita dalam perbuatan maksiat yang kita lakukan sebelumnya," jawab Nabi Adam alaihissalam. Lalu dengan geram Adam meraih anak tersebut dan memotong anak itu hingga menjadi 4 bagian. Dan setiap satu bagian Nabi Adam gantungkan pada satu pohon. Berarti jika dipotong menjadi 4 dan satu bagian digantungkan pada satu pohon, artinya 4 bagian digantungkan pada 4 pohon. Setelah Nabi Adam beres memotong anak iblis tersebut, lalu ia menggantungkan di 4 pohon. Keesok harinya datang kepada Hawa dan menanyakan tentang anaknya. Lalu iblis bertanya kepada Hawa, "Mana anakku?" kata iblis. Hawa pun kebingungan dengan pertanyaan si iblis, sehingga Hawa pun menjelaskan apa yang terjadi pada hari sebelumnya dan memberitahukan apa yang dilakukan oleh Nabi Adam terhadap anaknya. Lalu iblis pun kaget. Sahabat Rao Studio, selanjutnya iblis pun memanggil anaknya, "Wahai Hannas." Ternyata saat iblis memanggil anaknya, maka anak yang sudah dipotong-potong dan disimpan pada 4 pohon ternyata hidup kembali dan menjawab panggilan si iblis tadi, sehingga datang menemui ayahnya. Setelah itu iblis menyerahkan kembali anaknya kepada Hawa dan berpesan, "Mohon asuhlah anak ini." Terbujuk oleh iblis dan mengasuhnya kembali. Dari sini kita paham bahwa wanita memang sangat mudah sekali tergoda atau terbujuk oleh rayuan setan. Oleh karena itu, berhati-hatilah bahwa benar wanita adalah fitnah yang sangat besar buat para suaminya. Ketika Nabi Adam alaihissalam kembali ke rumahnya dan lagi-lagi dia menemui anak itu, tanpa bertanya kepada Hawa, Nabi Adam pun langsung membakar anak itu di atas gundukan kayu yang dibakarnya. Kemudian Nabi Adam membawa bekas pembakaran itu ke laut dan menyebarkannya di sana. Keesok harinya iblis pun datang kembali untuk melihat anaknya yang dititipkan kepada Hawa.
Lalu iblis berkata kepada Siti Hawa, "Wahai Hawa, di manakah anakku?" Lalu Hawa pun memberitahu kembali apa yang telah dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam terhadap anak iblis tersebut. Dan iblis pun segera meluncur ke laut dan berteriak memanggil anaknya, "Wahai Hannas!" Jawab si iblis. Maka anak itu pun kembali dan menjawab panggilan ayahnya. Dan untuk ketiga kalinya, anak itu diserahkan kembali kepada Hawa, seraya iblis menekankan, "Tolong asuhlah anak ini dengan benar." Selanjutnya, Hawa pun mengasuh anak iblis tersebut. Ketika Nabi Adam datang ke rumahnya, tiba-tiba Nabi Adam pun langsung melihat anak itu kembali. Nabi Adam pun marah. Dan dia marah kepada Siti Hawa. Nabi Adam pun segera menyembelih anak tersebut dan memanggangnya. Lalu Nabi Adam meminta Hawa untuk menemaninya memakan panggangan anak iblis itu hingga habis tidak tersisa. Pada hari selanjutnya iblis pun datang kembali untuk melihat keadaan anaknya. Namun iblis tidak melihat anaknya di rumah. Lalu iblis bertanya kepada Hawa tentang keberadaan anaknya. "Wahai Hawa, mana anakku?" Pertanyaan ini membuat Hawa kebingungan lagi, dan Hawa pun langsung menceritakan apa yang terjadi. Lagi-lagi iblis berteriak dan memanggil anaknya, "Wahai Hannas, di manakah kau?" Sahabat Raw Studio, tahukah apa yang akan terjadi setelahnya? Saat iblis kembali memanggil anaknya untuk yang ketiga kalinya, tiba-tiba anak tersebut pun keluar dari mulut Nabi Adam alaihissalam dan perut Siti Hawa. Anak iblis tersebut hidup kembali dan menjawab panggilan ayahnya. Lalu anak iblis tiba-tiba berkata, "Biarkan aku di sini." Mendengar hal itu, iblis pun akhirnya mengizinkan anaknya ada di sana. Iblis berkata, "Kalau memang itu yang kamu inginkan, maka itulah tempat tinggalmu yang terbaik dari sekarang, yaitu di dalam dada anak Adam dan keturunannya." Iblis sekarang tertawa, sedangkan Adam dan Hawa merasa khawatir. Akhirnya mereka menangis dan sedih. Setelah kejadian itu, anak iblis yang bernama Hannas pun menetap di hati anak cucu Adam untuk mempengaruhi kita semua selama kita masih lengah dan lalai. Namun apabila kita semua mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka anak iblis itu akan lari bersembunyi. Begitulah kisahnya sahabat Raw Studio. Dan kisah ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam kitab Nawadir Al-Husul, dan Imam Al-Qurtubi menyimpan dalam tafsir surat An-Nas ini. Wallahu a'lam bissawab.